Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kembali lagi kita di podcast Metik SMK Al-Asia. Di sini saya Desiana dan saya kali ini ditemani rekan saya Bapak Ahmad Sodikin SE. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Bu. Ya, baik teman-teman semua yang ada di manapun berada. Kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ringan seputaran tentang ekonomi Islam yang nanti akan mengerucut ke jurusan perbankan syariah yang ada di SMK Al-Asia. Apa kabar Pak Ikin? Alhamdulillah Bu Desi. Gimana Bu Desi kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Pak Ikin gimana? Kaget nggak nih diundang di Metik Podcast hari ini? Iya, sedikit kaget juga ya karena pas saya lihat di schedule podcast Metik ini ternyata kita itu ketiga ya. Iya, ketiga. Ini suatu kebanggaan juga buat kita ya, sekalian kita memberikan edukasi atau penjelasan tentang ekonomi Islam, khususnya buat anak-anak perbankan syariah di SMK Al-Asia Ibu gitu ya. Oh iya, sebelumnya akan saya sebelum lebih jauh kita berkenalan dulu dong dengan Pak Ikin. Atau Pak Ikin namanya yang ngetop di SMK Al-Asia ini, murid-murid pada memanggilnya Pak Ikin. Pak Ikin, latar belakang Pak Ikin apa nih? Pendidikan di SMA, latar belakang SD-nya, SMP, SMA, pendidikannya lah pokoknya. Ini menarik banget Bu, berbicara tentang pendidikan. Ini hampir 360 derajat saya dari SMA ke kuliah, gitu ya. SMA itu saya jurusan IPA. Alhamdulillah ketika saya masuk ke SMA, kemudian saya ikut tes jurusan, alhamdulillah saya terpilih terpilih dengan rekan-rekan saya ke jurusan IPA. Nah, setelah saya di SMA di jurusan IPA, saya langsung setelah lulus dari situ saya langsung kuliah. Langsung kuliah di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Jadi saya itu alumni UIK Bogor. Yang di Jalan Baru ya Pak ya? Jalan Baru. Nah ternyata setelah saya masuk ke UIK itu rasa-rasanya saya ingin mencari warna baru gitu kan, warna baru, tantangan baru karena saya itu suka gitu dengan tantangan gitu kan. Ketika di SMA itu saya belajar IPA gitu kan, biologi, fisika, kimia, kemudian saya di kuliah itu belajar ekonomi. Dan ekonomi ini bukan ekonomi biasa, tapi saya ingin mengerucut kepada ekonomi syariahnya gitu. Kalau misalnya tadi mensonding ekonomi syariah, memang ada apa bedanya sih Pak tentang ekonomi syariah dengan ekonomi pada umumnya? Boleh di-share ke teman-teman mungkin? Iya, jadi sebelum saya masuk ke ekonomi syariah ini, saya sering membaca ya literatur atau buku-buku tentang ekonomi gitu kan, atau sejarah gitu ya. Ternyata perkembangan sejarah ekonomi di Indonesia ini dimulai sejak tahun 1991. Pas saya kuliah pertama. Sekarang hampir mau 30 tahun ya, 2021. Nah, di situ saya melihat ada suatu perkembangan ekonomi Islam. Yang pertama lembaga keuangan syariah itu yang pertama itu Bank Muamalat di tahun 91 ya. Dari Malaysia ya Pak? Dari Malaysia. Kemudian saya pengen lebih tahu lagi apa sih bank syariah itu. Kemudian saya masuk ke kuliah, di situ saya belajar tentang ekonomi syariah. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2017 lulus. Saya lulus dan saya alhamdulillah langsung bergabung di SMK Al-Asia. Karena SMK Al-Asia itu memiliki jurusan perbankan syariah gitu kan. Nah, tadi pertanyaan Bu Desi, apa sih bedanya tentang ekonomi biasa dengan ekonomi syariah gitu ya? Perlu kita ketahui bahwasanya yang paling membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi biasa itu yang pertama sesuai dengan akadnya atau kebutuhan gitu kan. Kalau misalkan di bank syariah, ketika kita membutuhkan sesuatu tapi kita nggak punya dana atau modal, kemudian kita ingin minjam ke bank syariah, itu bank syariah itu bertanya dulu kebutuhannya apa gitu kan. Bukan keinginan ya, kebutuhannya. Jadi Bapak datang ke bank syariah itu mau minjam uang, kebutuhannya apa gitu. Jadi nanti bank syariah itu akan menempatkan kebutuhan itu sesuai dengan akadnya gitu kan. Contoh misalkan saya itu pergi ke bank syariah, saya pengen beli motor. Tapi saya nggak punya uang. Akhirnya saya mau minjem ke bank syariah gitu kan.
datang ke bank syariah, kemudian bank syariah itu bertanya kebutuhannya apa minjem uang ke bank. Saya pengen beli motor bang, gitu kan. Ternyata setelah dianalisa gitu kan, bank kebutuhan itu masuknya ke dalam akad murabahah. Murabahah itu adalah akad jual beli. Jadi di mana si bank ini membeli motornya terlebih dahulu kemudian dijual kepada saya dan gitu. dibayar secara kredit. kredit. Itu itu keuntungan dari bank itu sendiri, bukan riba tapi margin. Kalau dalam bahasa ekonomi syariahnya itu margin. Berbeda halnya ketika kita meminjam uang ke bank konven atau bank kalau kita minjam uang ke bank biasa sesuai dengan kebutuhan kita, misalkan saya butuhnya motor juga kan, kemudian pergi ke bank biasa, biasanya yang diberikan itu adalah uang. Iya, bukan barang. Sedangkan uang itu adalah salah satu barang ribawi gitu kan, menurut para ulama gitu kan. Seperti itu. Jadi perbedaannya yang paling mendasar itu adalah akadnya. Akad ya. Akad itu kalau di bahasa umumkan itu adalah isi kontrak atau isi perjanjian, kesepakatan awal. Sehingga di dalam prinsip syariah itu memang tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada keraguan dan tidak ada yang disembunyikan gitu ya Pak ya. Sehingga tidak boleh goror istilah di syariahnya ya Pak ya. Oke, baik, ada pencerahan sedikit nih Pak dari yang Bapak utarakan tadi. Berarti SMK Al-Syiah tidak salah memilih Bapak untuk menjadi salah satu guru mata pelajaran kami di perbankan syariah di SMK Al-Syiah. Kalau tidak salah memilih, mungkin masih banyak ya guru jurusan backgroundnya ekonomi syariah. Hanya kebetulan rezeki saya di sini aja gitu ya. Rezeki saya di sini, kebetulan saya itu backgroundnya ekonomi syariah dan saya mengajar di ekonomi syariah di sini atau perbankan syariah. Dan alhamdulillah saya mengajar dari tahun 2017 di SMK Al-Syiah ini sampai saat ini saya mengajar 2 mata pelajaran. Iya, yang tahun ini ya. Yang pertama itu saya selalu mengajar ekonomi Islam. Kemudian yang kedua itu saya sering mengajar akuntansi perbankan syariah. Akuntansi. Wah, itu C2 dan C3 langsung ya. Iya, kalau dari kompetensi keahlian mata pelajarannya udah C2 dan C3 langsung nih Pak Ikin pegang. Oke, Pak Ikin, kalau misalnya saya boleh tanya lagi Pak Ikin, selama mengajar di SMK Al-Syiah jurusan perbankan syariah, antusias anak tuh bagaimana Pak Ikin? Alhamdulillah ya, biasanya kalau misalkan anak itu pertemuan pertama dengan saya, biasanya saya tanya dulu, apa tujuan kamu masuk perbankan syariah? Apa yang kamu ketahui tentang perbankan syariah? Gitu kan. Nah setelah itu mereka bertanya, kalau misalkan mereka masih awam tentang perbankan syariah, maka di situ saya akan menjelaskan tentang perbankan syariah itu sendiri. Nah terkait tentang antusias, maka yang masuk ke perbankan syariah di sini itu antusias sekali Bu. Apalagi kalau misalkan sudah belajar tentang akuntansi. Nah, karena kita juga di SMK Al-Syiah sudah punya aplikasi perbankan Aqirah gitu. Itu sama persis dengan apa yang diterapkan oleh bank-bank syariah pada umumnya gitu kan. Di situ ada teller, di situ ada customer service, di situ bisa jadi manajer. Kemudian di dalam aplikasi itu banyak sekali akad-akad yang yang dimunculkan seperti akad murabahah yang tadi saya sampaikan gitu ya. Ada akad mudoroba, akad wadiah gitu kan, banyak sekali sesuai dengan kebutuhan nasabah itu sendiri. Jadi antusias sekali. Bahkan kadang Bu ya, ketika pelajaran saya nih, kemudian saya itu telat misalkan 10 atau 20 menit gitu. Anak-anak itu, wah Pak kemana aja Pak gitu kan. Bahkan sekarang itu ya, karena kita sekolahnya itu daring gitu, bahkan terbatas, ada sesi 2, sesi 3, maka Pak ya gitu kan, masa nggak belajar akuntansi lagi Pak gitu. Jadi antusias anak-anak ingin tahu tentang akuntansi atau ekonomi syariah itu luar biasa Bu. Alhamdulillah. Potensinya luar biasa gitu. Ya, berarti belajar di SMK Al-Syiah spesialisnya jurusan perbankan syariah itu sangat menyenangkan dengan disertai prasarana dan sarana yang alhamdulillah difasilitasi oleh pihak yayasan dan pihak sekolah, sehingga belajar di perbankan syariah itu menarik, menyenangkan dan bikin happy. Satu lagi mendapat berkah tentunya insya Allah ya Pak Ikin ya. Mudah-mudahan amin. Oke. Saya juga mau tanya tuh Bu. Apa nih Pak? Boleh. Ibu kan guru juga ya di perbankan syariah gitu kan. Saya guru juga. Kalau boleh tahu Bu,
kalau perbankan syariah di SMK ini berdirinya tahun berapa? Kalau saya kan baru pertama kali masuk itu 2017. Iya. Kalau boleh tahu pertama ada jurusan perbankan syariah di SMK Al-Asia itu tahun berapa, Bu? Iya. Oke, boleh cerita sedikit tentang kilas balik adanya jurusan perbankan syariah di SMK Asia. Itu pada tahun 2014. Kebetulan pada saat itu saya yang diberi kepercayaan oleh Bapak Yayasan dan kepala sekolah pada saat itu untuk membuka jurusan perbankan syariah. Saya kan tadinya ragu ya, karena apalagi ini jurusan yang belum familiar ya. Di Cibinong aja pada saat itu baru kita tuh Pak, SMK Al-Asia. Di Cibinong? Iya, Cibinong ya, baru biasa. Cibinong ya, yang di Cibinong tuh baru kita. Saya tuh seperti kayak dikasih kepercayaan, ya Allah ini bisa nggak sih? Tapi ini seperti kayak saya antusias ada, tantangan ada, happy ada, bangga ada juga dapat kepercayaan seperti ini. Sehingga ya saya ingat dulu ya Pak Haji ya, Ketua Yayasan kita Pak Haji Ahmad Aliuddin MPD, beliau bilang gini, Bu Desi, sekarang kita belajar dulu deh fikih-fikihnya, siapkan dulu amunisi apa yang mau Bu Desi perlukan, buku-buku nanti difasilitasi. Ya alhamdulillah banget. Langsung itu saya cepat-cepat belajar semaksimal mungkin ya. Kepo tinggi lah tentang apa sih perbankan syariah ini gitu ya. Akhirnya dengan berjalan waktu pelan-pelan learning by doing ya Pak, karena bagaimana juga sesuatu yang hal baru itu ya emang harus ada resiko, harus ada tantangan yang harus kita jalankan. Alhamdulillah tahun 2014 itu angkatan pertama, tepatnya tanggal 24 Desember 2014 itu kita membuka jurusan perbankan syariah. Ada 2 kelas pada saat itu Pak. Pertama kali buka langsung 2 kelas. Langsung 2 kelas. Itu 2 kelas itu 29 anak per kelasnya. Makanya wah kok cepet amat langsung 29, karena pas saya ikut musyawarah guru besar, musyawarah mata pelajaran perbankan syariah guru MGMP PBS itu, mereka tuh ada yang udah bertahun-tahun tuh cuma bisanya namanya satu kelas. Nah kita baru sekali tuh langsung tahun pertama itu udah langsung 2 kelas. Oh gitu. Dan sampai sekarang ini 2 kelas Alhamdulillah bisa, ya. tidak turun, tidak konsisten konsisten gitu ya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi sekarang nih Pak kita sudah ada di 8 angkatan dan sudah meluluskan 5 angkatan. 5 angkatan? Iya. Udah 8 angkatan 8 sampai angkatan, tahun 5 lulusan. Oh, baru 5 lulusan. 5 lulusan, iya. Dan alhamdulillah juga anak-anak kita juga bisa bersaing kok di dunia luar gitu ya. Dalam arti anak-anak kita juga ada yang kuliahnya juga sesuai linear ya, dengan istiqomah dengan pelajaran perbankan syariahnya. Tapi ada juga mereka yang di peluang kerjanya di lembaga keuangan, bahkan ada yang di bahasa juga, ada yang di luar pelajaran perbankan syariah juga ada. Luar biasa. Berarti pertama kali mendirikan jurusan perbankan syariah 2014 ya. Kalau boleh tahu Bu, nih biar nanti pemirsa juga tahu, pertama kali membuka jurusan perbankan syariah kendalanya apa Bu? Kendalanya SDM. SDM ya? SDM. SDM itu tenaga pendidik? Iya, pengajarnya pada saat itu, karena memang susah Pak, karena akuntansi rata-rata pasti mereka yang lulusan akuntansi banyak yang memilih pekerjaan yang menjanjikan lah. Iya betul. Gitu backgroundnya. Apalagi di sini akuntansinya akuntansi syariah. Kita tahu kan akuntansi syariah atau perbankan syariah itu kan masih hal yang baru, seperti Pak Ikin bilang tadi, masuk ke Indonesia ada tahun 91, jadi belum familiar sekali. Jadi masih banyak kekurangan di situ. Tapi pelan-pelan akhirnya buktinya Pak Ikin bisa bergabung dengan kami akhirnya. Alhamdulillah dari ekonomi Islam benar lulusannya. Karena maaf Pak, saya dari SE ya, sarjana ekonominya manajemen, bukan linear seperti Bapak. Tapi alhamdulillah kita sama-sama belajar lagi ya, belajar lagi. Apa sih yang nggak bisa, apa sih yang belum tahu ya harus kita pelajari. Alhamdulillah anak-anak kita mendapatkan pelajaran sesuai dengan amanah dari pemerintah ya, sesuai kurikulumnya, KIKD-nya tercukupi. Ya. Tapi Pak, Bu, meskipun tadi kan kendalanya SDM gitu ya, tapi dengan seiringnya berjalan dengan waktu gini, tapi alhamdulillah peminat ke PBS itu masih ada terus ya, gitu kan, luar biasa. Bahkan tadi
apa namanya, antusias anak-anak masuk ke perbankan syariah itu ada ya. Iya. Jadi anak-anak itu masih penasaran apa sih itu perbankan iya. syariah itu bagaimana sih gitu kan. Iya. Nah kalau boleh tahu juga, Iya. tadi kan perbankan syariah itu 2014 ya. Berarti Bu Desi itu masuk ke SMK Lasya 2014 juga? Apa 2013. Oh 13. 2013. Nah sebelum 2014 ada perbankan syariah, 2013 itu ngajar Saya apa? ngajar PKN. Oh PKN. Iya, karena background S2 saya memang ada di pelajaran. Oh PKN ya. PKN. Oh gitu. S1 saya ekonomi manajemen, S2 saya program sosial. Oh, Jadi memang gitu. di PKN. Tadinya PKN. Makanya kan kaget ya. Kaget. Setahun ngajar di sini langsung dikasih jadi, kepercayaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah luar biasa nih SMK Lasya ini, meskipun jurusan baru tapi fasilitasnya luar biasa Itu ya. yang saya bilang tadi, Pak. Waktu saya ikut MGMP pertama, saya kawarnya itu, Pak. Main PD aja. Iya. PD aja ya. Maupun kita baru baru satu angkatan, bahkan belum 1 tahun, baru 6 bulan. Saya sudah mengikutkan anak-anak ikut lomba Olimpiade luar biasa Ekonomi ya. Islam antar SMK tingkat nasionalnya saya jabanin tuh, Pak. biasa. PD sekali saya. Maksudnya? Ya udah pokoknya kita jalan dulu nak. Nanti masalah menangkal tuh nggak apa-apa. Yang penting kamu jam terbang, pengalaman kamu banyak, nanti kamu akan menuai itu semua, nanti akan panen di ujungnya pasti akan panen gitu. Jadi waktu bayangin Pak, baru 6 bulan buka SMK Alsiyah jurusan perbankan syariah, sudah ikut lomba Olimpiade tingkat nasional. Ya anak saya gugur di awal itu udah gugur, tapi nggak apa-apa saya bilang. Itu gugur tuh Pak. Tapi akhirnya ada nggak Bu siswa dari SMK Lasya ini yang mendapatkan prestasi di lomba itu? Ya alhamdulillah, seperti yang saya bilang tadi, pasti akan kita menuai panennya, pasti akan ada gitu kalau kita melalui proses, namanya proses ya Pak ya. Ya seperti angkatan ketiga, angkatan pertama pun juga sudah mengikuti lomba itu, mereka mendapatkan yang mengadakan tuh kan biasanya kampus universitas, kampus-kampus yang mempunyai jurusan ekonomi Islam ya Pak. Salah satunya itu kita mengikuti Institut Tazkiyah yang di Sentul, kemudian di SEBI ya yang di Parung ya. Parung. Nah itu anak-anak yang angkatan pertama itu alhamdulillah sekarang tuh udah lulus Pak. Udah cum laude bahkan ya, Fatimah sama Jamilah, anak kami angkatan pertama itu mereka mendapatkan predikat cum laude jurusan akuntansi perbankan syariah dan ekonomi Islam syariah di Universitas kampus SEBI ya. SEBI. Alhamdulillah itu angkatan pertama itu Pak. Angkatan pertama yang sudah lulus kuliah. Dan mereka masuk itu juga melalui beasiswa perlombaan ditambah dengan beasiswa Pak? Hasil tes itu loh Pak. Tesnya 100% lulus. Jadi lulus. Jadi seleksi. Luar biasa ya. Jalur prestasi lah istilahnya. Iya, alhamdulillah. Memang sih saya rasakan setelah saya ngajar di SMK ini, siswa-siswi perbankan syariah ini prestasinya luar biasa Bu. Ya, alhamdulillah. Bahkan saya pernah dengar juga di alumni ya angkatan ketiga. Angkatan ketiga ya. Itu Anissa Safifa dengan Indriani mendapatkan beasiswa juara 1 lomba Olimpiade di Tazkiyah ya. Tazkiyah dengan di UIN ya, dan mereka itu mendapatkan beasiswa full gratis kuliah di Tazkiyah, luar biasa ya. Saat ini mereka masih belajar semester 6 dan alhamdulillah karena kita punya grup keluarga besar PBS angkatan 1 sampai ini, mungkin Pak Ikin juga ada yang bergabung ya, sehingga kita bisa memantau anak-anak kita yang sudah lulus sedang apa kegiatan mereka di sana, dan alhamdulillah mereka juga di kampus itu pun tidak hanya cuma belajar, tapi mereka juga aktif ikut berkontribusi. Itu saya sangat yang bikin kita bangga cuma itu ya Pak Ikin ya. Anak berprestasi di luar, kita yang sebagai gurunya hanya bisa memberikan yang terbaik lah buat mereka dan mendoakan yang terbaik gitu ya. Nah itulah pemirsa podcast Medik TV seputar tentang jurusan perbankan syariah. Nah bagi sahabat podcast Medik TV yang masih bingung menentukan kemana ya saya harus melanjutkan sekolah nih dari SMP, harus kemana? Ke perbankan syariah aja, di SMK Lasya aja jurusannya perbankan syariah. Karena apa? Tadi yang disampaikan oleh Bu Desiana luar biasa, siswa-siswinya itu banyak yang dapat prestasi, kemudian mendapatkan beasiswa kuliah full gitu kan, dan luar biasa lah. Intinya di perbankan syariah itu benar-benar belajar dan benar-benar juga kompetensinya atau keahliannya sesuai dengan bank syariah itu sendiri. Bu Desi,
karena waktunya udah ya karena Iya, kita terbatas nih. terbatas. Aduh, padahal seru banget ya. Iya. Seru Nanti banget. mungkin part 2 Pak. Mungkin mudah-mudahan Mudah-mudahan ya. diundang Mudah-mudahan lagi kita nih. diundang lagi ke podcast Matic Podcast, TV. iya. Iya, karena waktunya ini sudah mau habis nih ya. Jadi perbincangan kita padahal masih seru ya pemirsa ya. Jadi perbincangan kita cukup sampai di sini. Nanti kalau misalkan ada perbincangan lagi nanti kita akan tampil lagi di sini ya. Mungkin closing statement dari Bu Desi boleh buat pemirsa di rumah. Pokoknya SMK Al-Syiah jurusan perbankan syariah dengan tangan terbuka menerima, mengundang anak-anak untuk belajar bersama di sini dengan fasilitas yang benar-benar tidak kaleng-kaleng loh Pak ya. Kemudian insya Allah dibantu oleh para guru yang benar-benar mumpuni di bidangnya. Insya Allah kami akan menjalankan amanah dari orang tua, menjadikan anak-anak didik kita sebagai anak-anak yang punya generasi Rabani. Amin. Iya, amin. Itulah perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Desi ya. Saya juga terima kasih banyak Pak Ikin waktunya. Alhamdulillah kita bisa berbincang di sini ya. Kita pasti berjumpa lagi ya. Terima kasih. Selamat buat podcast Matic TV. Mudah-mudahan podcast Matic TV semakin hari makin sukses, makin berkembang. Kemudian jangan lupa tonton kami di comment, dan subscribe gitu, di YouTube-nya SMK Official SMK Al-Syiah. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.